Video ini khusus buat kalian para pemula yang mungkin saat ini nih baru mau mulai terjun ke online, terus baru mau jualan di Shopee, baru jualan di Tokopedia, di TikTok Shop gitu kan. Terus udah gitu kalian kayak nemuin istilah-istilah yang ini bukan makanan sehari-hari sih. Contoh SKU, terus keluar istilah CTR, CVR, ROAS. Ini apa ya? Perasaan zaman dulu, zaman kita kecil kagak ada. Kayaknya dagang tuh cuma sesimpel, yaudah modal gue cepet, jual nope, cuan cepet, asik. Bener nggak? Bener ya, sesimpel itu ya. Terus kayak yaudah lu jualan barang tuh ambil barang dari A, udah gitu nggak usah diapa-apain, kirim ke si B, A senang, B senang, bayaran nanti happy. Bener nggak? Tapi ketika di online kok semuanya beda. Bener nggak? Makanya video ini seperti yang gue bilang di awal, bener-bener khusus buat pemula, oke, tentang gimana caranya gitu kan, buat kalian jualan online gitu kan, gimana caranya kalian jualan di e-commerce, apa aja yang penting, salahnya di mana, terus gimana caranya, tipsnya yang gampang dan bisa dipraktekin sekarang juga, biar orderan kalian bisa 99 plus. Pengen dong ada 99 plus di e-commerce, bener nggak? Oke, udah siap? Nah, tapi sebelumnya buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat lo klik subscribe dulu dan aktifin loncengnya. Kenapa? Karena gue pengen kalian jadi seller yang smart, jangan jadi yang bego ya. Oke, yuk kita mulai. Sekarang gini, gue tahu nih kalau buat para penjual offline ini, mungkin penjual offline ya banyak yang nonton ya, atau yang baru pemula, ketika masuk tuh, terus lo mau buka toko di Shopee, udah gitu Shopee tuh ngeluarin kan tambah produk gitu ya, tambah produknya gampang bener, tapi udah gitu langsung istilah-istilahnya anehnya tuh langsung mulai muncul, banyak tabel-tabel banyak yang kayak kita bentar. Ini gimana ya bikinnya ya? Udah gitu kalau misalnya dapat AM, dapat RM, kayak gue juga dulu ngalamin ya. Tapi waktu gue ngalamin 2013-an lah. Jadi kayak udah 12 tahun yang lalu gitu kan, mulai dari Lazada kayaknya dulu waktu itu yang awal. Terus kayak mereka ngomong istilahnya, ini harus ada SKU-nya segini, harus begini, harus begitu, harus ada. Dan itu jujur di awal buat gue juga bingung. Gitu. Jadi gue ngerti banget kalau misalnya ketika kalian mau jualan, terus kayak kalian juga bingung ya. Makanya di sini gue mau coba tuntun kalian step by step-nya ya. Istilah pertama yang kalian perlu ngerti di e-commerce itu adalah ada yang namanya SKU atau istilahnya stock keeping unit. Simpelnya gini sih, SKU itu istilah kayak dipakai mungkin di bisnis retail ya. Contoh kayak kalian kalau misalnya ke apa tuh Swalayan, itu kan dia ada barcode ya, betul nggak? Stock keeping unit itu buat ngecek barang ini stoknya udah berapa, khusus secara spesifik. Gitu karena fungsinya apa ya, sebenarnya fungsinya adalah memang buat tahu gitu identifikasi produk ini tuh yang mana gitu kan, karena kan ya ibaratnya apa ya, di e-commerce mereka mau bikin seprofesional mungkin, sedangkan kalau buat kita yang dagang nih, bener nggak, yang basic nih, karena kita nggak butuh SKU, kita punya barang 500 hafal semuanya, orang kita yang bayar, bener nggak? Ya, ada satu cacat aja tahu. Padahal tuh dibeli 5 tahun lalu gitu kan. Nah, cuman masalahnya nggak semua orang bisa seperti itu, makanya diprofesionalkan, dirapihin seperti itu. Gitu ya. Nah, terus isinya SKU ini apa? Sebenarnya kan stock keeping itu buat mencatat ya. Nah, tapi SKU ini juga ngomongin tentang ya semua tentang kinerja produknya nanti dari data sih, ngomongin namanya sih SKU itu tadi. Gitu ya. Nah, isinya apa aja? Di sini tuh ada judulnya, ada deskripsinya, ada variasinya, terus ada SKU induk. Kalau SKU induk tuh gini, kalau barangnya contoh gini, gue punya handphone, ini handphone yang utama, ada versi kedua itu berarti kan ada anakan. Ada yang utama, ada yang anakan. Gitu ya. Terus ada lagi foto, berat, ukuran, dan lain-lain. Nah, terus harus diisinya kayak gimana nih biar si produk kalian tuh menarik. Gitu kan. Gue ngerti kalau buat orang zaman dulu gitu ya, atau pedagang konvensional gitu ya, karena bapak gue juga begitu, gue pernah ngalamin seperti itu. Iya, buat kita mah ya kadang kita namain produk kan suka-suka kan, bener nggak? Contoh gini, gue dulu pernah jualan ini ya, pernah jualan kelontong, ingatnya apa? Oh ya, Marlboro putih segini, Garpit segini, ini segini. Marlboronya mau yang mana? Mau yang bungkus, mau yang slop, mau yang ketengan. Kita lakuin semua, dan kita udah nggak tahu apa, udah hafal nih. Oh, kalau batangan segini, kalau sebungkus segini, kalau ketengan segini, gitu kan. Terus misalnya gue dulu pernah jualan anduk nih. Oh, anduk apa? Oh, brand dari KHTek. KHTek itu punya A, B, C, D. Mau yang mana? Oh, mau yang bagus. Mau yang bagus, mau yang BS. Harganya beda segini nih. Nah, kan kita udah hafal nih kan. Nah, kalau di sini ya memang harus dibikin per satu. Gitu karena pertama, nah dalam judul biasanya sebenarnya judul itu gunanya dua. Satu, itu adalah buat diketemukan sama pembeli. Nah, jadi gini, kalau kalian buka di Shopee atau
dari TikTok Shop, salah satu fitur utama yang paling penting itu adalah kolom pencarian. Nah, kolom pencarian itu gunanya buat apa sih? Jadi ketika orang buka Shopee, dia mau beli barang, dia bisa nyari barang apa yang ketemu. Nah, cara baca si kolom pencarian itu salah satunya adalah dari judul. Maka dari itu judulnya tuh jangan gini. Contoh, buat gue ingetnya oke, anduk dari KHTek BS misalnya. Anduk dari KHTek ori. Anduk dari sini yang bagus. Anduk dari mana yang ini gitu. Contoh, itu jualan gue dulu ya. Terus apa? Kita kadang nggak cukup sependek itu gitu loh. Tapi ada rumusnya, ada polanya. Polanya apa? Jadi gini, kalian perlu tahu keyword apa, kata kunci apa yang biasanya bakal dicari sama pembeli. Contoh, sering kejadian, contoh kayak gini, misalnya, gue mau beli barang, gue mau beli stationery misalnya nih. Produk yang gue jual, ada yang mau gue cari adalah bolpen. Tapi misalnya orang tuh kadang kan nggak tahu tipe ya. Kadang kalau kita yang jual hafal tipe, bolpen, snowman, apa tipenya nih gue kagak tahu. Roller apa, kita udah hafal. Terus kita tulis kayak gitu, sesuai tulisan pabrik. Nggak salah sih. Tapi yang perlu kalian sadar adalah pembelinya kagak tahu. Mereka mungkin cuma tahu gini, gua mau bolpen snowman 2000-an. Kenapa? Karena memang di masyarakat umumnya bolpen 2000-an. Kagak tahu dia mereknya tipenya mau yang mana, bener nggak? Dan kalian kagak cantumin di situ, nggak bisa, nggak ketemu produk kalian. Gitu. Karena beda dengan offline. Kalau offline, pembeli datang ke toko, pasti dia nanya, kok gua mau beli bolpen yang mana 2000-an? Oke, kalian udah hafal 2000-an, snowman tipe ini. Puk. Bener gak? Selesai. Tapi ketika dia ke Shopee kan dia nggak ketemu kalian. Jadi dia bakal ngetik bolpen berapa atau baju apa atau ya apapun yang kepikiran sama mereka. Dan kadang itu tuh bisa dilihat ya, bisa dicek cara-caranya gitu kan, bisa di riset. Kita bisa terkejut karena kadang bahasanya tuh bukan bahasa yang benar. Contoh, sesimpel kayak sandal sama sendal. Kira-kira mana yang benar ejaannya? Sandal apa sendal? Kenapa gue tanya kayak gitu? Karena kalau kalian lihat di pencarian, ternyata sendal pencariannya itu lebih banyak dari sandal. Padahal itu typo. Kebayang nggak? Yang typo lebih tinggi daripada yang real. Gitu kan. Maka dari itulah, kalian harus cari nih. Ini kerjaan harus riset. Riset, kata kuncinya apa? Kalau nggak riset boleh nggak? Boleh. Tapi ya kalian kehilangan kesempatan. Gitu kan. Nah, terus udah gitu kata kunci juga nggak boleh diulang, nggak boleh. Contoh kayak gini. Nanti bikin tulisannya baju pria, baju koko, baju kemeja. Nah, itu kan diulang 1, 2, 3 kalimat bajunya. Kagak boleh. Jadi ada cara-cara nulisnya. Gitu kan, jumlah katanya seperti apa gitu kan. Nah, udah gitu foto. Nah, ini juga nih, gua tahu nih mayoritas seller itu salahnya di sini. Kenapa? Karena ketika bikin foto kadang langsung begini nih, contohnya barang ya. Langsung oke, jebret. Yang penting ada jelas. Terus suka gak lihat estetiknya dia. Bukan cuma ngomongin estetik sih, tapi ternyata setiap produk itu ada guideline-nya. Jadi kalau mau moto baju tuh kayak gimana, mau moto ini tuh kayak gimana, mau moto gitu tuh kayak gimana, ada cara-caranya gitu loh. Biar apa ya, bahasa kerennya di-highlight atau ditonjolkan bagian-bagian yang penting ya. Bagian-bagian yang fungsinya dapat. Gitu ya, foto. Dan foto ini fatalnya gini, kalau di offline, kita kan orang tuh datang ketemu ya. Terus, gue mau beli apa? Gue mau beli baju, coba lihat dong. Lu punya berapa? Lu punya 3. Pegang, A, B, C. Zaman dulu ya, gue inget gue jualan anduk keliling ke pasar, nawarin ke toko-toko. Gue bawa tas. Tas gym tuh kalah, lebih gede lagi. Karena satu tas itu bisa masuk sampai 30 sampel. 30 sampel anduk yang gede-gede itu. Gue keluarin biasa ini. Oh, mau yang mana? Jebret. Wah, gitu kan. Wah, meja. Pegang. Tebal, tipis, ini, itu, ukuran. Wah, itu orang tuh bisa lihat langsung. Terus nanti dia pilih. Gue mau order yang ini, yang ini, yang ini. Nah, di online itu kan kagak. Yang mereka lihat cuma foto. Jadi foto itu adalah bener-bener apa ya, jendela kalian. Apa yang mau ditunjukin, kalian bagus atau jelek, itu kelihatan dari foto. Jadi kayak barang kalian bagus, tapi kalau misalnya foto kalian jelek, orang bakal berpikir barang kalian jelek. Nggak adil? Ya. Pakai fotografer lebih bagus? Enggak juga. Kenapa? Karena fotografer biasa belum tentu ngefoto apa yang dibutuhin buat e-commerce. Gitu. Jadi butuh skill yang benar-benar beda buat e-commerce ini. Ya. Nah, terus apa lagi? Tadi judul, deskripsi, foto. Berat. Nah, repot loh. Berat itu idealnya ditimbang dengan paketan biar tahu berapa. Karena gini, kan gue tahu gampangnya udah aja, ini kecil. Kurang lebih 1 kilo. Ketika
pembeli lebih dari satu, padahal pembeli tahu ini cuma 2 on nih beratnya. Gua mau beli 5. Kalian masukin 1 kilo. Ketika dia masukin 5, dia kena ongkir 5 kilo. Pembelinya, wah nggak bener nih toko nih. Gue jadi kena ongkir, kampret. Padahal gue tahu barangnya ringan, karena barangnya obat-obatan misalnya. Gue nggak jadi beli. Kalian lost opportunity lagi di situ. Tapi kalau kalian keringanan, serba salah nih. Ini memang gue bilang serba salah ya. Keringanan tuh gini, ini barang 200 gram. Sama kalian, kayaknya 1 on 100 gram aja deh. Pembelinya beli 10. Dia kena gratis ongkir. Sedangkan realnya 2 kilo. Nah, kalian yang nanggung tuh ongkir. Serba salah kan? Makanya harus ditimbang. Di kolom apa lagi? Deskripsi, berat, panjang lebar. Nah, panjang lebar juga sama. Kenapa gue bilang panjang lebar sama? Pengiriman, itu kalau barangnya ringan tapi gede, dia makan tempat, space. Harganya beda. Jadi lu bener-bener harus ukur tinggi, berat, panjang, lebar. Terus apa lagi ya? Variasi, warna, ini itu. Dan jangan lupa kasih keterangan kalau kalian pakai foto. Warna di foto mungkin agak beda dengan aslinya. Biar kalian nggak kena komplain. Wah, penipuan. Warna birunya begini, ketika datang beda. Kenapa? Karena, hey, kalian sadar nggak ketika foto itu pakai lightning. Ada pencahayaannya. Jadinya lebih terang. Ketika nyampe rumah, rumahnya dia burik. Gitu kan. Jadi itu adalah hal-hal dasar di situ. Nah, terus tadi gue udah bilang ya, jadi itu ada yang harus diisi dulu, isi ini, isi itu, isi ini, isi itu. Apa yang harus dilakuin biar lu SKU-nya menjual, produk menjual. Kenapa gue bilang ini penting? Yang perlu lakuin adalah kalian harus meng-highlight sesuai bobotnya. Jadi kalau ini barang bagus, kasih tahu ini bagus. Kalau barang jelek, jangan dibilang terlalu bagus. Karena tetap aja ujung-ujungnya orang komplain. Bener kan? Karena banyak juga nih, seller jelek, barangnya dibilangnya bagus banget. Jadi kayak barang sampah dibilang premium kan nggak boleh. Barang premium jadi sampah juga rugi gitu. Jadi harus sesuai bobotnya. Biar apa? Jadi kalau orang udah beli ya tetap kalian bakal dapat rating yang bagus. Gitu ya. Nah, ada nggak caranya biar lebih simpel? Ada. Gua tahu lu ribet ngerjain ya. Makanya di MEA sebenarnya kita punya service. Ada yang namanya jasa kelola toko online. Di mana di jasa kelola toko online ini diurusin semuanya dari A sampai Z-nya. Jadi kalian tinggal duduk manis bisa lihat nih barang lu rame apa kagak di online. Nah, jadi buat lo yang mau, lo bisa klik ya. Gua kasih linknya di deskripsi. Terus kalau buat kalian yang, aduh, oke, gue udah tahu nih. Terus gue harus ngapain lagi biar rame? Nah, sebenarnya gue bingung jawabnya. Gue mau tanya sama kalian mau diajarin apa lagi biar toko lo lebih rame? Coba lo tulis di komen.